Halo, Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, channel yang berusaha memberikan sedikit pemahaman, memberikan motivasi, tidak ingin menggurui, apalagi merasa yang paling benar sendiri teman-teman ya. Dan yang terpenting adalah tidak ingin merugikan pihak manapun. Dalam tanda kutip, jika pihak itu negatif, maka siaplah untuk dibahas. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya kembali ingin membahas tentang konten saya sebelumnya, yaitu banyaknya ya, jasa pinjaman atau jasa pinjaman online lebih tepatnya, yang bertebaran di marketplace, tidak melalui Play Store teman-teman ya. Dan juga terindikasi memiliki tipu muslihat atau ada unsur penipuannya. Jika teman-teman menyaksikan video saya yang kemarin, di situ saya sudah tampilkan ya sebuah jasa pinjaman online yang mengatasnamakan dari Mekarsari ya, merupakan bagian dari BUMN. Tetapi ketika dicoba oleh kenalan saya, hasilnya zonk teman-teman. Lagi-lagi meminta dana di depan dengan alasan dana pokok, ya kan? Padahal sebelumnya sudah ditanya itu teman-teman. Jika teman-teman menyaksikan, teman-teman bisa melihat ya di situ. Yang saya tampilkan itu sudah ada pertanyaan, apakah nanti ada biaya admin di depan? Dijawab tidak ada. Apakah nanti ada biaya dokumen? Tidak ada. Sudah jelas dan pasti, tentunya tidak akan ada biaya apapun ke depannya. Sudah pasti begitu kan teman-teman ya. Ketika kita berpikir secara logika aja, tentu ketika kita sudah bertanya, bagaimana nanti ada admin nggak? Enggak. Nah, ternyata ujung-ujungnya ada lagi, yaitu apa? Biaya simpanan pokok yang harus ditransfer. Kenapa kali ini saya membahas itu kembali? Dikarenakan kenalan saya memberikan update terbaru teman-teman ya. Tiba-tiba nomor WhatsApp yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak yang mengaku Mekarsari itu tidak aktif lagi teman-teman. Gambar profilnya hilang, bisa disaksikan ya. Nah ini chatnya sama ya. Sudah tidak ada ya gambar profilnya. Sementara yang ini ada teman-teman. Gambar profilnya ada. Jadi bisa kita bandingkan ya, kenapa kok dengan tidak jadi mengajukan ya kan, dengan tidak jadinya mengikuti arahan yang dia instruksikan kepada kenalan saya, kenapa tiba-tiba dia tidak ada foto profilnya? Ini sudah jelas kan, menonaktifkan akun tersebut. Nah untunglah ya, kenalan saya itu tidak jadi mengikuti instruksinya. Coba tidak kan 175.000 akan melayang teman-teman. Coba di sini ya kita berpikir. Dengan hal-hal seperti ini yang terkadang itu luput dari pantauan masyarakat ya, yang dimana terkadang memang kita tidak bisa mengklaim semua orang itu akan mudah paham dan mudah curiga, apalagi kalau sudah mengatasnamakan dirinya bagian dari BUMN. Ngaku-ngaku Mekarsari ini harusnya nih mendapat perhatian khusus ini dari pihak Kominfo ya. Mungkin juga bisa dari pihak cybercrime ini, kalau bagi teman-teman yang bisa men-share video saya ini, membantu membagikan informasi ini biar ditindak. Karena kalau kita berkaca dari kejadian yang dulu, di mana maraknya penipuan melalui telepon ya, yang mengaku sebagai sanak famili ya kan, sebagai saudara jauh, sebagai kenalan lama kepada calon korbannya. Ada juga yang dijadikan konten kan di YouTube ya, tetapi banyak juga yang tertipu teman-teman sebelumnya, mengikuti instruksinya pergi ke ATM mentransfer jumlah yang diminta dengan alasan semisal nanti anaknya lagi bermasalah di kantor polisi misalnya, seperti itu, dan macam-macam lah. Harusnya seperti ini juga ditindak juga agar apa? Tidak meresahkan masyarakat. Ini yang diketahui adalah kenalan saya yang kebetulan mengajukan dan memiliki kecurigaan, lalu berkoordinasi dengan saya. Kan tidak tahu di masyarakat luas sana, di halayak ramai sana kan, apakah juga ada orang yang peka, ada orang yang curiga jika dalam pengajuan di jasa online tersebut, pinjaman online tersebut mengandung unsur tipuan. Kalau memang dia tidak ada unsur tipuan, kenapa tiba-tiba dia tidak ada foto profilnya? Bahkan di chat pun centang satu, seperti ini. Iya kan, di chat centang satu, nggak aktif. Padahal sebelumnya ada fotonya, ada namanya, tapi saya yakin itu bukan foto asli teman-teman, foto orang, nggak tahu. Ini juga sebetulnya heran, kok bisa dapat foto orang ini? Kok semudah itu mendapatkan itu ya? Ini juga kan termasuk pemalsuan ini, pemalsuan data. Aneh gitu loh. Hal seperti ini memang perlu untuk dibahas.
Saya tidak tahu apakah YouTuber-YouTuber lain di luar sana juga yang ikut membahas tentang masalah pinjaman online juga memperhatikan hal tersebut. Tetapi saya bukan masalahnya ingin beradu ingin beradu cepat lah, memiliki pembahasan-pembahasan, tidak. Bagi saya ketika saya membuat konten seperti ini, tujuan saya adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan video saya ini. Bukan sekedar untuk pengen cepet-cepetan atau banyak yang nonton gitu. Kalau banyak yang nonton, alhamdulillah, karena juga akan bermanfaat kan. Ini bukan sekedar penggiringan opini, tetapi ini jika tidak disampaikan ya, dan juga memang tidak ada yang memperhatikan ini sebelumnya, maka ini akan bermanfaat. Karena jika tidak, akan banyak jatuh korban, teman-teman. Pastikan, saya katakan tadi, tidak semua orang itu paham atau peka. Ketika mereka tahu, oh misalnya PT Mekarsari mengatasnamakan Mekarsari ini kan sudah kurang ajar ini, yang merupakan bagian dari BUMN. Nah mereka percaya. Padahal tidak seperti itu yang saya tahu. Dari kenalan saya yang juga mengikuti program peminjaman dana di Mekarsari itu nggak seperti itu. Kalaupun ada potongan ya sebagai dana anggota yang dia katakan ya di chat tersebut, itu memang ada, teman-teman, tetapi dipotong dari hasil pinjaman, ya kan? Saya sudah katakan ketika mengajukan pun di Mekarsari itu akan ada kunjungan dari karyawan Mekarsari, diisi datanya, mendata diri dulu, calon nasabahnya, dilihat usahanya apa, kemudian ada foto KTP, foto KK. Kemudian nanti ada penandatanganan untuk pengambilan dana, pencairan dana, dan ada penjelasan lebih rinci. Dijelaskan memang akan ada potongan, tetapi dipotong dari hasil pinjaman, bukan orang bayar duluan. Kalau misalnya kemarin dia berdalih, ya dia seandainya beralasan pihak yang mengatasnamakan Mekarsari ini ya, oh karena kan kami pihak online misalnya, jadi kami butuh jaminan, kita tidak perlu ketemu. Jadi ini lebih mempersingkat waktu bapak atau ibu dalam pengajuan dana kepada kami. Makanya kami butuh jaminan berupa simpanan pokok itu tadi, jadi tolong ditransfer. Semisal dia ngomong begitu, kalau misalnya ada yang peka, kan pasti nanti banyak teman-teman yang terjerumus di dalamnya. Karena memang masih masuk akal, kalau saya katakan masih masuk akal alasan seperti itu. Tetapi dia tidak menggunakan alasan demikian kemarin. Ya kan kalau kita pikir, ini secara online, ya kan, tidak butuh kunjungan, lebih mempersingkat waktu, dan juga sama-sama ada simpanan pokok. Mereka juga bisa beralasan, kalau kami potong dari dana pinjaman, khawatir nanti bapak ibu selaku peminjam, selaku calon nasabah, nanti tidak menepati perjanjian yang ada. Alasan mereka bisa seperti itu. Tapi sayangnya kemarin tidak dikeluarkan. Alhamdulillah, kalau dikeluarkan seperti itu, mungkin kan kenalan saya juga goyang ketika dapat informasi seperti itu. Inilah hal-hal yang perlu diberantas, teman-teman ya. Sudah saya putarkan kemarin ya VN-nya ya, rekaman suara yang dia kirim ke kenalan saya melalui WhatsApp itu. Sudah saya putarkan, kan ada 2 itu yang dikirim. Dengan intonasi seperti itu, intonasinya kan saya katakan bagus. Kenapa kok dipakai untuk mengakali orang? Coba dipakai untuk bikin konten YouTube, konten podcast, kan bermanfaat, memberikan orang motivasi. Ya, Anda punya cara berkomunikasi yang bagus, yang baik, Anda gunakan untuk melakukan hal yang tidak baik. Selamat siang, betul dengan Bapak Joni Wartama gitu kan. Kami dari PT Mekarsari telah menyetujui pinjaman Bapak sebesar 3 juta rupiah dan kami akan mentransfernya. Tapi sebelum itu kami meminta untuk diberikan jaminan Pak ya, karena Bapak di sini belum tercatat sebagai anggota dan kami butuh pinjaman pokok. Kurang lebih seperti itu intonasinya, teman-teman ya. Kan sebetulnya enak didengar ya. Jadi kami mohon konfirmasinya. Assalamualaikum dan selamat siang. Nah, seperti itu teman-teman. Bawa assalamualaikum lagi. Ini loh ya, ketika ya itulah ada oknum-oknum nakal di luar sana. Nah, kenapa saya perlu mengangkat ini di dalam konten saya? Supaya apa? Karena dia mengatasnamakan Mekarsari yang merupakan bagian dari BUMN. Nah, kalau tidak ada tindakan baik dari Kominfo, dari pihak kepolisian, cybercrime, nanti kan ada juga yang bikin-bikin begitu lagi. Itu dicek sama kenalan saya di Facebook, itu sudah nggak ada ikannya, udah hilang juga. Nah, nggak tahu dia sudah dapat korban lain yang mungkin bukan teman saya ini, apakah memang dia juga merasa takut ini karena teman saya sudah curiga gitu. Tapi kan mungkin nanti seiring berjalannya waktu akan bikin iklan lagi, jasa pinjaman online pasti cair, modal KTP, KK, nomor rekening, seperti itu teman-teman ya.
inilah yang terkadang merusak image sebuah perusahaan kan, mengatasnamakan PT ini, nanti mengatasnamakan aplikasi pinjaman online seperti Dana Rupiah itu. Saya sudah sempat katakan, saya tidak yakin itu kalau Dana Rupiah asli yang seperti itu. Ya, pinjamannya 7 juta, orang suruh transfer 10%, 700.000. Ya, banyak teman-teman. Kalau teman-teman sudah menyimak di konten saya sebelum-sebelumnya, di video saya sebelum-sebelumnya, itu kan saya sempat juga membahas tentang adanya penagihan dari kredit pintar di email, tapi tidak melalui telepon, tidak melalui chat, tapi melalui email si peminjam. Belum waktunya bayar, minta dikembalikan dengan alasan apa? Dalam maintenance, dalam perbaikan, menghindari terjadinya double penagihan double, pembayaran double. Jadi tolong uang yang sudah dicairkan jangan digunakan dulu, tolong ditransfer kembali, nanti akan kami kembalikan. Kan gak diikutin itu sama kenalan saya. Berselang beberapa waktu ke depan berubah kan teman-teman ya. Gambar emailnya sudah pernah saya tampilkan kan. Jadi apa? Kredivo. Sebelumnya itu gambarnya kredit pintar, sekarang jadi Kredivo. Nah, apa namanya itu? Nah, hal ini juga kan patut dicurigai. Sempat saya katakan, apakah ada kebocoran data dari aplikasi pinjaman online yang legal ini juga? Apa juga mereka itu berbagi data sebetulnya? Dan anehnya kalau berbagi data atas nama kenalan saya, ini sangat disayangkan sekali. Karena kenalan saya itu bukan saya membela teman-teman ya. Memang belum jatuh tempo pada saat itu. Belum jatuh tempo, jauh. Ya, waktu pencairan itu baru 5 hari setelah pencairan. Nggak lama dapat email seperti itu. Nah, unsur tipu-tipu kan, makanya saya katakan, misalnya saya pinjam uang ke Johnny, John pinjam duit John gitu. Ya bro, kapan dikembalikan bulan depan ya, berapa? Sekian deh gitu, 200.000 deh gitu. Nah otomatis kan kalau misalnya besok pamannya Johnny tahu, pacarnya Johnny tahu, adiknya Johnny tahu, tetangganya Johnny tahu, kan nggak mungkin saya ngomong, pasti yang ngomong kan Johnny teman-teman. Ya begitu juga ketika kita pinjam uang di aplikasi kredit pintar, Juro, Aku, Kredivo, dimanapun itu, yang tahu adalah mereka, karyawan-karyawan yang bekerja di dalamnya. Nah kalau misalnya sampai ada oknum lain yang memanfaatkan, baik itu mengirim chat, mengirim email, mengatasnamakan sebagai PT mereka, aplikasi mereka, kemudian minta dikembalikan dananya sementara, kan nggak mungkin. Kok bisa seperti itu? Walaupun memang tidak disebutkan nama di email itu, sudah saya bahas di video saya. Mungkin teman-teman penasaran bisa dibuka videonya itu ya. Yang saya katakan apa kredit pintar amnesia, cari judulnya itu teman-teman ya. Nah di situ kan sudah jelas. Walaupun dia tidak menyebutkan, cuma selamat siang Bapak Ibu pelanggan kredit pintar. Saat itu begitu, tidak menyebutkan selamat siang Bapak Joni yang terhormat sebagai nasabah kredit pintar. Nah, enggak disebutin begitu. Nah inilah teman-teman ya, wajib kalian berwaspada di zaman sekarang ini, zaman yang serba sulit, masih dikatakan masih sulit lah bagi sebagian orang dalam mencari uang. Harus berhati-hati, karena apa? Semakin banyak orang melakukan tipu muslihat. Kalau dulu banyak orang melakukan tipu muslihat itu melalui telepon, ya kan? Ada yang katanya juga dari hipnotis, dari gendam segala macam. Sekarang tipu muslihatnya dari online, mengatur kalimat sedemikian rupa, ya kan, yang menjanjikan, menggiurkan. Ketika orang membaca itu orang akan tertarik. Tapi ketika Anda tertarik, Anda sudah terjerumus ke dalam jebakan mereka. Dan ketika Anda sadar, mungkin Anda sudah menjadi salah satu korban dari mereka. Nah, begitulah teman-teman ya. Jadi saya bikin konten ini bukan sekedar bikin konten untuk konten-konten gak jelas, tapi konten yang isinya itu informasi yang berusaha memberitahukan bahwa ini loh, ada hal seperti ini. Ini loh, kalau misalnya dibiarkan nanti akan seperti ini. Nah, ini tolonglah bagi teman-teman yang tergerak hatinya, share video saya ini. Bukan saya ingin mencari penonton yang banyak, tidak, tetapi bagaimana informasi ini bisa sampai. Walaupun sudah saya upload ke YouTube, ya kan, algoritma YouTube itu kan bekerja teman-teman. Kan ada algoritma YouTube ketika kalian tahu. Tidak mungkin ketika saya upload video, tidak serta-merta semua akan muncul. Maksud saya tidak akan muncul video saya ini secara langsung di beranda YouTube orang lain. Karena masih tergolong channel baru, subscriber juga baru berapa ya. Tetapi saya ini cuma berusaha memberikan edukasi, pemahaman sesuai kapasitas saya. Ya kan, tidak ingin menggurui teman-teman juga, tetapi berusaha memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman. Ya teman-teman ya. Baik, itu saja teman-teman untuk video kali ini. Semoga diperhatikan ya. Kedepannya ketika kalian menjumpai aplikasi-aplikasi serupa seperti ini atau jasa penawaran online seperti ini, harap berhati-hati dan lebih baik jangan kalian berinteraksi dengan mereka. Karena khawatir nanti ketika kalian lalai,
maka kalian akan menjadi korban mereka. Sangat disayangkan sekali. Mau 20.000, mau 175.000, mau 5.000 pun itu sangat sayang jika dikasihkan sama orang penipu, teman-teman. Sayang, lebih baik sumbangkan ke mana, kotak amal masjid atau kotak amal yang ada di warteg, di warung kopi. Itu lebih bermanfaat. 10.000, 20.000, 100.000 ketimbang kalian kasih ke mereka. Walaupun mereka juga cari makan, tapi caranya salah, teman-teman ya. Baik teman-teman, terima kasih yang telah menyaksikan video saya ini. Semoga kuota yang kalian gunakan, kuota di warung kopi, kuota di kafe-kafe tempat kalian nongkrong, dan juga kuota provider pribadi yang kalian gunakan membawa manfaat untuk saya pribadi dan juga untuk teman-temanku semua. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.